Halo guys, ketemu lagi di channel YouTube Dynamix. Nah, kita akan melakukan pemasangan peredam dan juga audio di mobil Mitsubishi Pajero Sport. Sebelumnya mobil ini sudah pasang peredam dan juga sudah pasang audio. Tapi pada bagian lantai, fender belakang kanan kiri belum terpasang, hanya bagian plafon saja. Sudah pasang peredam 2 layer, yaitu peredam Ozora aluminium multirubber 1,5 mili dan peredam busa foam Ozora. Namun masih belum puas nih guys, nanti kita akan tambahkan lagi pada bagian plafon juga. Pada bagian lantai kita menggunakan peredam Nito, yang dimana peredam aluminium multirubber paling ringan ya guys, berasal dari brand Jepang. Ini ketebalannya adalah 1,5 mili dengan bahan plat aluminiumnya yang sangat tebal dan lemnya ini yang sangat tipis. Jadi itu sebabnya peredam Nito ini tidak berat guys. Beda halnya dengan beberapa merek lain yang dimana platnya tipis namun lemnya itu tebal dan bikin berat. Nah, untuk Nito ini memang berbeda sekali karena Nito adalah pabrik yang ditunjuk oleh standar OEM mobil Jepang. Pemasangannya mulai dari bagian belakang sampai di bawah dashboard nih guys. Juga di bagian konsol tengah juga kita tambahkan pemasangan peredam. Dan di belakang rock wool ini kita bisa lihat pemasangannya sampai di sini ya guys, karena jangkauannya hanya sampai di sini, dan kita juga lakukan pemasangan dengan menggunakan roll supaya dapat menempel dengan sempurna. Walaupun sudah pemasangan peredam 2 layer pada bagian atap, kita tambahkan lagi pada bagian cover atap ini dengan menggunakan peredam silent coat. Dengan menggunakan tipe noise isolator, ketebalannya 6 mm, bahan lemnya mengandung serat fiber sehingga daya rekatnya sangat kuat. Apabila mobilnya dijemur terkena matahari, lemnya ini tetap menempel dengan kuat ya guys. Bahannya sendiri ini tahan panas dan juga tahan air. Jadi fungsi pemasangan peredam pada bagian plafon adalah untuk mengurangi kebisingan pada saat hujan dan juga untuk mengurangi panasnya matahari ya guys. Dan tentunya dapat membuat mobil kita berasa lebih nyaman lagi nih. Secara pemasangan peredam plafon 3 layer guys, dan bahannya sangat ringan. Dan pada bagian pintu depan sudah terpasang peredam vibro filter, ketebalannya 1,8 mili dengan bahan aluminium multirubber. Namun pasangnya ini tidak full guys. Dan juga kita tambahkan lagi peredam untuk menutup lubang ini supaya peredamnya ini tidak masuk ke dalam, dan juga akan lebih kedap kalau kita pasang dengan menggunakan peredam Ground Zero Gold, di mana peredam ini adalah terbuat dari bahan solid aluminium untuk tebalnya hanya 0,3 mm. Setelah itu kita pasang lagi peredam vibro filternya ini, lalu kita roll. Dan sebelumnya pemasangan peredamnya ini belum di roll ya guys, kita hanya bantu roll saja supaya bisa menempel dengan baik. Dan pada bagian dalamnya yang belum terkena peredam dari pemasangan workshop sebelumnya, kita tambahkan lagi dengan menggunakan peredam Nito, karena kami tidak menjual peredam vibro filter ini, jadi kami hanya menambahkan dengan peredam stok kami, yaitu peredam Nito untuk tebalnya 1,5 mili, yang dimana pemasangannya kita tambahkan pada bagian tulang mobilnya. Lalu setelah pemasangan peredam bagian dalam, kita tambahkan lagi peredam Ground Zero Gold untuk tebalnya 0,3 mili ini. Jadi benar-benar semua pintu yang berlubang ini tertutup dengan peredam Ground Zero Gold. Dan karena modelnya seperti plat solid aluminium, untuk pemasangannya memang rada rumit. Kita harus menggunakan gunting tajam untuk memotong plat ini, dan juga harus berhati-hati ya guys karena platnya sangat tajam, makanya kita menggunakan sarung tangan. Setelah itu untuk pemasangannya juga kita harus roll dengan baik supaya dapat menempelnya juga dengan baik. Dan peredam Ground Zero Gold ini sudah termasuk lem ya guys, jadi kita tidak perlu tambahkan lagi dengan lem ibon atau sejenisnya. Jadi pemasangannya cukup langsung ditempelkan saja dan kita roll, sama seperti pemasangan peredam pada umumnya. Hanya peredam Ground Zero Gold ini memang sangat kaku guys, jadi kita harus bantu dengan menggunakan alat yang benar-benar bisa menempel dengan baik. Nah, karena sebelumnya peredam vibro filter ini tidak di roll, makanya kita masih bisa buka nih guys. Tapi kalau sudah di roll akan susah untuk dibuka lagi. Nah, untuk pintu bagian tengah ini belum pasang peredam ya guys sama sekali. Jadi kita akan pasang nih dengan menggunakan peredam itu. Kita akan lihat hasilnya dengan bagian depan nih guys. Jadi pada bagian depan masih terlihat bagian kaleng-kalengnya ya guys. Jadi kita harus benar-benar mencari workshop yang berkualitas seperti pemasangan di workshop kami. Mulai dari bagian atas, bagian tulangnya kita pasang peredam juga sampai ke bagian bawah. Jadi pemasangan full, setelah itu kita roll sehingga peredamnya ini seperti kayak ada garis-garis itu. Berarti sudah menempel dengan baik. Nah, contohnya seperti ini guys, kita akan zoom. Awalnya kalau belum di roll seperti ini. Setelah di roll, dia akan membentuk dengan bentuk pintunya ya, dan peredamnya ini seperti ada garis-garis. Nah,
sampai benar-benar menempel dengan sempurna. Dan hasilnya pun berbeda, akan terasa jauh lebih kedap. Pada lapisan kedua kita juga menggunakan peredam aluminium multirubber merek Nito dengan ketebalan 1,5 mm. Dan cover plastik Pajero Sport ini sudah ada peredam busanya, kita bisa copot dan pasang kembali. Oke, selain pemasangan peredam pada bagian lantai, pemasangan peredam cover fender ini juga dirasa penting ya guys. Tentu dapat mengurangi bisingnya roda pada bagian roda belakang, sebelah kanan dan sebelah kiri. Peredam yang kita gunakan adalah peredam Nito juga dengan aluminium multirubber. Sebenarnya pada bagian cover fender ini kita juga bisa menggunakan peredam silent coat sound absorber. Namun bisa juga kita aplikasikan dengan menggunakan peredam aluminium multirubber seperti ini. Cuman bedanya memakan waktu lebih lama ya guys kalau menggunakan peredam aluminium multirubber karena harus di roll, dan pada bagian cover fender ini banyak alurnya guys. Jadi kita harus sabar untuk mengerjakan ini. Lalu pada bagian bagasi juga kita tambahkan lagi peredam Nito. Nah, ini adalah 1,5 mili. Jadi kalian tidak perlu khawatir untuk shock breaker bagasinya ini bakal rusak karena peredam Nito ini adalah peredam paling ringan yang dengan bahan aluminium multirubber. Ketebalannya pun juga 1,5 mili, tapi kalian nggak perlu ragu bahwa dengan ketebalan itu peredamnya akan jauh lebih kedap dibandingkan peredam lainnya. Untuk speaker menggunakan Audison APK 165P dengan ukuran midbass 6,5 inch. Dan untuk tweeternya dengan bahan soft dove ukurannya 1 inch kita letakkan pada bagian OEM. Speaker ini memiliki daya 115 watt dengan sistem aktif two-way yang akan kita pasang dengan menggunakan Power Genesis GT4, di mana Power Genesis ini memiliki karakter yang sangat halus dan juga masih made in England. Untuk instalasi kabel RCA-nya menggunakan harmonic octave. Untuk kabel speakernya menggunakan harmonic acapella. Lalu ditambahkan lagi dengan prosesor domination corpus dengan tipe 6425 MK2 dengan menggunakan input RCA harmonic juga. Dan untuk subwoofer menggunakan Pioneer TS-WX 130EA. Now I speak into